Jadi devil's advocate itu, pengacara iblis. Kan Tuhan kasih dua pengacara, malaikat sama iblis buat menguji. Saya ambil bagian iblisnya. Karena kebanyakan orang mengklaim malaikat, padahal bohong. Jadi saya ambil posisi itu, memberi kritik. Jadi kalau tanya, apa saran buat presiden? Bukan urusan saya. Saya memilih untuk jadi pengkritik. Tapi kan mesti ada solusi. Oke, saya jadi pemberi solusi. Siapa yang jadi pemberi kritik? Kan itu juga yang mesti kita didik. Kasih dong masukan yang bagus pada presiden. Loh, kita gaji dia untuk cari masukan. Kan menteri-menteri kita yang gaji. Kalau begitu, gampang. Pak Oki kasih masukan. Oke, masukan saya ganti menteri pendidikan, ganti menteri keuangan, ganti. Oh jangan dong. Kalau begitu, ngapain minta saran? Kasih saran yang kira-kira masuk akal. Sangat masuk akal kalau saya minta diganti menteri komunikasi kemarin, diganti menteri desa yang memanfaatkan kop surat menteri desa untuk mengumpulkan itu. Jadi kita juga mesti jujur memilih. Kalau menjadi kritisi, jangan jadi pemberi solusi. Solusi itu bonus aja buat saya. Kalau jadi pemberi solusi artinya saya mesti ikuti satu persatu menteri itu. Ada 180 menteri, bayangin coba. Yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo. Maka saya cuma lihat dari atas saja, ini buruk nih. Kamu siapa namanya tadi ya? Jadi hati-hati itu plafonnya udah mau jatuh tuh karena dia udah bengkok di atas. Tanya pada saya solusinya apa? Saya nggak mau kasih solusi, saya cuma beritahu itu mau jatuh. Tapi kasih solusi Pak Rocky. Oke begini, sementara saya kasih solusi kamu nggak percaya, dia udah jatuh duluan tuh. Cari kepala. Saya memberi kritik, Anda cari solusi sendiri. Itu maksudnya tuh. Karena solusi itu adalah aktivitas teknis. Saya memberi kritik aktivitas etis. Beda kualitasnya tuh. Kalau saya bilang ganti menteri, orang akan datang pada saya. Menteri yang mana? Yang mesti ganti? Yang itu. Gantinya siapa? Oke, kasih saya waktu. Berapa? 5 tahun untuk mencari menteri yang baru. Kan konyol. Kalau saya bilang yang ini, dia akan bilang enggak, itu enggak pantas, baru cari yang lain. Dia ambil waktu saya untuk bertemu dengan guru-guru di Yayasan Bakti ini karena saya mesti cari pengganti menteri. Mending saya datang di sini bicara dengan modus berpikir kritis daripada disuruh cari menteri. Atau saya bilang gini gampang deh, saya ganti aja semua menteri. Emang bisa Pak Rocky? Bisa, separuh kabinet saya bisa urus sendiri. Sombong, memang bisa. Dia nggak mau uji dulu, tapi dia udah nggak mau diganti. Kan watak inersia itu, hukum untuk tidak mau bergerak itu, hukum Newton kedua itu kan ada di kalangan itu kan. Sekali berhenti tidak mau bergerak, sekali bergerak tidak mau digantikan. Kan itu prinsipnya. Jadi sekali lagi, sering kali orang tanyakan itu, apa solusinya Pak Rocky? Habis waktu saya untuk mencari solusi, cari di Google aja solusinya. Saya kasih contoh misalnya soal Kampus Merdeka. Satu waktu saya seminar panjang lebar. Saya bilang begini ya, Kampus Merdeka artinya setiap mahasiswa ini perguruan tinggi berhak menulis sendiri kurikulumnya. Bagaimana mungkin? Gak bisa dong, mesti ada kurikulum ini segala macam. Ya kan mahasiswa, udah mahasiswa dia bisa tulis sendiri. Gak ada dalam sejarah. Pergi ke pantai barat Amerika. Beberapa University College itu biasanya universitas kecil-kecil yang diasuh oleh pemerintah kabupaten. Di situ universitas meminta mahasiswa menulis sendiri kurikulumnya. Kalau misalnya ada mahasiswa dapat beasiswa terus pergi ke di pantai barat di situ di San Francisco, Los Angeles segala macam situ. Tiba di kota itu dijemput rektor di stasiun kereta misalnya. Dari mana kau? Kata si rektor, kurang awak gitu. Oke, kalau begitu nanti
kamu di lantai 2, kamar 304. Besok pagi turun ke kantor saya, kata si rektor, kamar 101, dan bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Sekian dia pusing kepala. Loh kok bawa kurikulum? Kan ada kurikulum. Tidak. Kampus kami ini hanya mendidik orang yang ingin belajar dengan kurikulum yang dia tulis sendiri. Itu namanya kampus merdeka. Gak boleh ada kurikulum. Mahasiswa mampu menulis sendiri. Dia mungkin pergi belajar ke Amerika dan dibilang saya hanya mau belajar 4 ilmu. 1 fisika, 2 teori seni, 3 teori environment, 4 teori feminisme. Selesai. Yang lain silakan. Ada internet, ada TED Talk, ada Google, baca di situ. Jadi universitas hanya menyediakan tutor, bukan dosen itu. Nah, perkembangan ini yang bisa kita proyeksikan 5, 6, 7 tahun ke depan itu, bahkan dalam proyeksi para peneliti pendidikan di Amerika, Ivy League itu, universitas ternama itu, yang 7 apa berapa itu, tuh Harvard, Stanford, Boston, Uni segala macam itu akan kehilangan mahasiswa. Dan sekarang udah terjadi, yang masuk universitas itu udah drop 30% sekarang. Karena mahal dan bisa belajar sendiri. Apa artinya? Artinya perkuat fondasi metodologi critical reasoning di tingkat SMP, SMA. Itu dasarnya tuh. Selebihnya orang bisa berpikir sendiri kok dengan bantuan artificial intelligence. Jadi itu yang kita maksud buat mentotalkan. Jadi sebelum minta saya memberi saran pada mereka, saya beritahu dulu mereka yang mau pendidik itu pergi belajar dulu tentang perubahan cara berpikir baru. Kan itu dasarnya. Nah itu yang sebetulnya kamu benar tadi bahwa seharusnya menteri pendidikannya dia aja, tetapi ada siklus yang disebut sebagai jatah dari Kimples, jatah dari partai pendukung. Jadi demi jatah diberikan fasilitas itu, diberikan portofolio itu Kementerian Pendidikan. Yang sebetulnya apa? Kenapa jatah politik diinvestasikan ke wilayah yang seharusnya tidak boleh punya asumsi politik sekalipun? Pendidikan, lingkungan, nggak boleh. Di situ ada jatah politik. Kalau ada jatah politik, menteri yang ngurus lingkungan,